Kenalkan, nama saya Monica Madaniah, NIM 20135210004. Perkenalkan, nama saya Kevin Manung Dilano, NIM 2013521006. Perkenalkan, nama saya Soni Saristinjak, NIM 2013521018. Perkenalkan, saya Raffi Efren Prianto dengan NIM 2013-5210-33. Perkenalkan, nama saya Desi Melviana Sagala dengan NIM 2013521061. Perkenalkan, nama saya Yustika Pakpahan dengan NIM 2013521066. Apa itu danau? Jadi, danau adalah badan air alami yang berukuran besar yang dikelilingi oleh daratan dan tidak berhubungan dengan laut kecuali melalui sungai. Danau bisa berupa cekungan yang terjadi secara alami yang kemudian dapat menampung air rembesan, air mata air hujan, dan aliran sungai. Danau dapat dijadikan sebagai sumber mata pencaharian para nelayan, objek wisata, dan juga sebagai sarana transportasi. Danau Limboto merupakan salah satu danau yang terletak di Provinsi Gorontalo. Danau Limboto memiliki fungsi sebagai sumber mata pencaharian para nelayan, objek wisata, dan sumber pengairan. Jadi di sini saya akan membahas tentang pentingnya pemantauan kualitas air, yang dimana kita itu dapat mengukur pengaruh yang ditimbulkan oleh suatu pencemar terhadap kualitas lingkungan dan mengetahui perbaikan kualitas lingkungan setelah pencemar dihilangkan. Untuk yang kedua, adapun hubungan sebab dan akibat antara variabel ekologi dengan parameter fisika dan kimia, yaitu untuk mendapatkan baku mutu kualitas. Karakteristik kualitas fisika dan kimia pada air di Danau Limboto. Hasil analisis menunjukkan bahwa parameter kimia kualitas Danau Limboto tidak memenuhi syarat baku mutu PP 82 tahun 2001 kelas 2, khususnya parameter hidrogen sulfida, nitrat, dan fosfat. Yang pertama, parameter nitrat. Nitrat pada Danau Limboto berkisar 9-34 mg per liter. Berdasarkan hasil ini, maka konsentrasi nitrat berada di atas baku mutu yang ditetapkan oleh PP 82 tahun 2001 kelas 2, yaitu 10 mg per liter. Danau Limboto menerima masukan air dari sungai-sungai sekitarnya, juga dijadikan sebagai lokasi budidaya ikan oleh masyarakat. Hal ini memicu tingginya nitrat di sungai selain karena pasokan dari pertanian sekitarnya. Yang kedua, parameter fosfat. Fosfat di sungai berkisar 0,7 sampai 1,6 mg per liter. Berdasarkan hasil ini, parameter fosfat berada di atas baku mutu yang ditetapkan oleh PP 82 tahun 2001 kelas 2, yakni sebesar 0,2 mg per liter. Kadar fosfat pada sungai ditunjukkan dengan tingginya kadar fosfat di perairan disebabkan daerah Kabupaten Gorontalo merupakan daerah pertanian. Sumber utama penyebab peningkatan fosfor dan nitrogen adalah aktivitas pertanian yang menggunakan pupuk dalam jumlah besar. Yang ketiga, parameter hidrogen sulfida. Di perairan, sulfur berkaitan dengan ion hidrogen dan oksigen. Beberapa bentuk sulfur di perairan adalah sulfida, hidrogen sulfida, ferrosulfida, sulfur dioksida, sulfida, dan sulfat. H2S dapat menimbulkan permasalahan yakni mudah larut, toksik, dan menimbulkan bau seperti telur busuk. Lalu, parameter biologis air danau dan air sungai. Parameter mikrobiologi yang diukur baik pada Danau Limboto maupun sungai-sungai di sekitarnya adalah total coliform dan E. coli. Bakteri coliform dapat digunakan sebagai indikator adanya pencemaran feses atau kotoran manusia dan hewan di dalam perairan. Golongan bakteri ini umumnya terdapat dalam fase manusia dan hewan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tingkat pencemaran perairan Danau Limboto berdasarkan indeks kimia Kirchhoff. Pada pencemaran Danau Limboto banyak terdapat keramba untuk budidaya perikanan, sedangkan sistem pakan ikan yang tidak termakan akan meningkatkan beban organik dan nutrien
N, dan P yang terlarut dalam perairan. Selain itu juga disebabkan oleh pembuatan limbah domestik dan limbah pertanian dan aktivitas masyarakat di sekitar Danau Limboto. Pencemaran logam berat perairan Danau Limboto. Tingkat pencemaran logam berat terdiri dari PB dan CD. Pada perairan Danau Limboto masih berada di kondisi normal atau baik dengan nilai indeks pencemaran logam 0 kurang dari LPJ kurang dari 1, yaitu memenuhi buku mutu kondisi baik. Untuk tabelnya di sini. Keberadaan logam berat PB sendiri dalam bidang badan perairan biasanya berasal dari aktivitas manusia, yaitu menghasilkan limbah, sampah, dan adapun itu limbah-limbah dari kegiatan industri, kegiatan pelayaran, dan pelabuhan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh limbah pada ikan di Danau Limboto serta solusinya. Pengaruh limbah pada ikan di Danau Limboto yaitu adanya merkuri yang masuk ke dalam tubuh ikan nila dan ikan mujair dapat berasal dari air yang telah tercemar merkuri, konsumsi sedimen, tumbuhan air, dan ikan kecil. Tetapi kadar merkuri pada ikan nila dan ikan mujair masih memenuhi syarat batasan. Tetapi kadar merkuri pada ikan nila dan ikan mujair masih memenuhi syarat batasan maksimum pencemaran logam berat dalam pangan menurut Standar Nasional Indonesia tahun 2009. Syarat batasan maksimum pencemaran logam berat dalam pangan menurut Standar Nasional Indonesia tahun 2009, ikan nila dan ikan mujair mengalami kematian serta logam berat dapat menyebabkan pertumbuhan ikan terhambat khususnya di Danau Limboto. Adapun solusi pengaruh limbah pada ikan di Danau Limboto yaitu yang pertama, penetapan tata ruang pemanfaatan sumber daya perairan di danau. Yang kedua, pengendalian eceng gondok secara fisik serta biologis menggunakan ikan koan dengan sistem budidaya dalam keramba jaring apung. Yang ketiga yaitu revitalisasi Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 67 Tahun 2000 tentang kelembagaan kelompok pembudidaya ikan dan nelayan. Jadi kesimpulan dari hasil presentasi kami yaitu Danau Limboto merupakan sumber daya alam yang dimiliki Gorontalo saat ini. Danau Limboto telah berperan sebagai sumber pendapatan bagi nelayan, pencegah banjir, dan sumber air pengairan dan juga sebagai objek wisata. Perairan Danau Limboto dan sekitarnya telah tercemar. Parameter nitrat fosfat dan hidrogen sulfida telah berada di atas baku mutu yang ditetapkan oleh PP 82 tahun 2001. Pada pencemaran logam PB dan CD, pada perairan Danau Limboto masih berada dalam kondisi normal.